Shalom. Selamat datang di ibadah online GBI Petukangan House of Happiness. Untuk info persembahan, baik itu perpuluhan, persembahan umum, dan persembahan ucapan syukur serta diakonia, dapat Bapak Ibu lihat di layar saat ini. Untuk tertib administrasi, bukti persembahan mohon difoto lalu dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0822 9900 8683. Akhirnya, kami mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian, kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan. Sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi, Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat
Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik, selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street.
Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kami hanya ingatkan kembali dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, kita sama-sama mau beribadah, meninggikan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Mari berikan sikap hati yang terbaik, sikap hati yang menghormati Tuhan. Dan kita sama-sama percaya bahwa di tahun yang baru ini, tahun integritas, kita mempunyai hati yang tetap terarah kepada Tuhan dan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya akan bacakan dari Mazmur 96 ayat 7. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan, terpujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Engkau ya Tuhan Allah kami yang diam di tempat yang tinggi. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru, buat minggu yang baru, bulan yang baru, tahun yang baru. Kami bersyukur Tuhan menuntun langkah kaki kami di minggu kedua bulan Januari 2021. Tahun integritas. Kami percaya Allah Roh Kudus yang memenuhi hidup kami, Allah Roh Kudus yang menuntun hidup kami, agar kami berjalan seturut dengan firman, melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dengan kekuatan kuasa Allah Roh Kudus, mujizat dan kesembuhan. Terima kasih Bapa, ini pujian pengagungan kami, penyembahan syukur kami hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin, haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama dengan kami dari tempat ini. Haleluya, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Naikkan pujian ini bersama-sama dengan sukacita dan sorak-sorai. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Datang menyembah Dia, katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha
Tidak akan pernah berhenti mulut kami mengagung-agungkan Engkau Tuhan. Karena Engkau segalanya dalam hidup kami. Engkau kekuatan kami. Engkau sumber keselamatan kami. Engkau Tuhan Allah kebenaran kami. Engkau yang menyelamatkan hidup kami. Engkau yang memberikan kami hidup dan pengharapan. Ini janji setiap kami Tuhan. Selama kami hidup, kami mau ikut akan kehendak-Mu. Kami berjanji akan tetap setia mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini pujian pengagungan kami dan janji kami bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Mari dimanapun engkau berada saat ini, buka hatimu untuk Tuhan. Izinkan Tuhan, izinkan Tuhan, izinkan Tuhan menjamah setiap hatimu. Izinkan Tuhan mengubah dan memperbaharui hidupmu. Ini janji setiap kami Tuhan di hadapan. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku kan tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali. Sudah lama kita tidak berjumpa, sudah hampir 10 bulan kita tidak berjumpa. Namun demikian, kita masih saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, bahwa walaupun kita berpisah, tetapi hati kita tetap satu di dalam Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita sudah masuk di dalam tahun 2021. Mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita sudah masuk di dalam tahun 2021. Bersyukur karena di tahun 2020
Tuhan banyak memberi berkat kepada kita. Dan saudara, berkat anugerah kasih karunia dari Tuhan menyertai kita di dalam tahun 2020 sehingga kita bisa masuk tahun 2021 dengan selamat dan penuh kemenangan, sehat, berkumpul keluarga demi keluarga, dan Tuhan menyertai kita di dalam setiap langkah yang kita lakukan. Saudara, tahun 2021 adalah tahun tuntunan Tuhan menyatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integriti. Apa yang disebut integriti? Di dalam kamus, integriti itu artinya ketulusan hati atau kesempurnaan. Hati adalah pusat kehendak manusia. Karena itu, marilah kehendak kita tunduk kepada kehendak Tuhan. Sebagaimana Yosua mengatakan dalam Yosua pasal yang ke-24, kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kami saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Luar biasa, firman-Nya akan kami dengarkan. Pembaharuan perjanjian di antara Tuhan dengan bangsa Israel mencakup komitmen ganda. Yang pertama adalah Allah membuat komitmen untuk memelihara umatnya. Dan yang kedua, bangsa Israel membuat komitmen untuk beribadah kepada Allah Tuhannya. Bagaimana dengan Anda? Komitmen adalah satu perjanjian, satu ketulusan untuk berjanji kepada Tuhan bahwa hanya kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus Tuhan kita lah kita beribadah kepadanya. Perjanjian itu adalah suatu kontrak yang permanen. Maksudnya selama hidup. Ya. Hidup yang kekal. Bukan hanya selama hidup di dunia, tetapi hidup yang kekal. Dan mengikat antara bangsa Israel dengan Allah. Demikian juga antara kita dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu marilah kita mempersiapkan diri masuk di dalam tahun integriti supaya kita bisa dapat memuliakan Tuhan sebagaimana janji Tuhan. Engkau ada hanya Allahku dan engkau adalah hanya umatku. Di dalam Mazmur 24 ayat 3 mengatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Kemudian Mazmur 41 ayat yang ke-13, tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya
sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Saudara, dalam Mazmur 4:24 menyatakan bersih tangannya dan murni hatinya. Daud menekankan bahwa orang yang menyembah dan melayani Allah dan menerima berkat yang daripada Tuhan harus mengusahakan dirinya murni dalam kehidupan yang benar. Tangan yang bersih adalah tangan yang bersih dari tindakan dosa yang lahir. Jadi artinya adalah bersih di luar dan bersih di dalam. Dalam pemikiran dan dalam tindakan. Karena janji bangsa Israel pada waktu itu adalah mendengarkan firman. Jadi firman ada di dalam diri kita. Sehingga bersih di dalam, bersih di luar. Mazmur 41 mengatakan, Tuhan menopang ketulusan hatinya. Integritas kita adalah ketulusan hati kita. Oleh karena itu, bagian yang kedua adalah jangan menyimpan dendam. Hal yang buruk, cobalah evaluasi hal-hal yang terjadi di dalam tahun 2020. Evaluasi apa yang terjadi dalam kehidupan pergaulan saudara dengan orang-orang lain. Dalam Kolose pasal 3 ayat 13 mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bila seorang menaruh dendam kepada kamu, sama seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu berbuat demikianlah. Mazmur 103 mengatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, sedemikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Luar biasa saudara. Jangan menyimpan dendam. Ya. Barang siapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kita anak-anak Tuhan, tidak boleh saling mendendam. Yang ketiga adalah memiliki integritas. Nah, tahun ini adalah tahun integritas. Walaupun kita berada di dalam tahun integritas ini, pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta yang ketiga masih tetap berlaku. Hingga saudara, pencurahan Roh Kudus membuat integritas seseorang menjadi makin murni di hadapan Tuhan. Saudara, saya ingin ceritakan seseorang tokoh di dalam Alkitab yang tidak memiliki karakter integritas. Namanya adalah Naaman. Di dalam 2 Raja-Raja 5, Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberi kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Nyonya,
sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah kepada tuannya. Katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membawa surat itu, dikoyakkanlah pakaiannya, serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang padaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya. Lalu berhentilah di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepada yang mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar. Gusar itu marah. Gusar sambil berkata, aku menyangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakitku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ini ialah, saudara, lambang atau tanda dari orang yang tidak punya integritas. Saudara, dia datang untuk minta disembuhkan. Penyakit kusta itu pada zaman itu hampir sama dengan tahun-tahun ini, yaitu pandemi corona. Hampir sama. Dan tidak ada yang bisa menyembuhkan pada waktu itu. Tetapi kemudian ada seorang wanita yang seorang pembantu mengatakan bahwa di Israel ada nabi. Bawalah Naaman kepada nabi itu supaya disembuhkan. Ketika nabi itu mengatakan kepada Naaman supaya mandi 7 kali di sungai Yordan, ia marah. Nah, ini dia, saudara, contoh dari orang yang tidak punya integritas. Sudah minta disembuhkan, disuruh mandi 7 kali. Bahkan dia mengatakan, di tempatku sungai lebih bersih daripada di sungai Yordan. Jadi kesombongannya, orang yang tidak punya integritas, itu adalah kesombongannya luar biasa. Seperti Naaman ini. Mari saudara, di tahun integritas ini, kita rubah hati yang tidak penuh dengan Roh Kudus, hati yang tidak penuh dengan firman Tuhan, kita ubah supaya hati kita penuh dengan integritas. Saudara, dalam
2 Raja-Raja pasal 5 itu pegawai-pegawai daripada Naaman itu datang mendekat kepada Naaman. Kalau memang Nabi itu mengatakan begitu, ya, mengapa kita tidak tunduk? Mengapa kita tidak tunduk? Dia mengatakan begini, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apabila sekarang ia hanya berkata, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali di sungai Yordan. Ia hanya mengatakan mandilah. Itu saja tersinggung. Tetapi akhirnya dia tunduk dan akhirnya dia mandi. Menyeburkan diri dan mandi menyelam 7 kali. Ya. Mari kita lihat 7 kali Naaman membenamkan dirinya. Atau dibenamkan seperti juga baptisan. Itu adalah lambang dari kematian. Mati yang lama, bangkit yang baru. Masalah Naaman, mengapa sampai 7 kali? Ini bicara tentang karakter. Saudara, integritas itu bicara karakter. Seorang yang berintegritas itu harus memiliki karakter yang ilahi, karakter Allah. Karakter kedagingannya sedang dihabisi. Itu sampai 7 kali. Mengapa sampai 7 kali? Yang pertama adalah roh kesombongan. Roh kesombongan dari Naaman. Di tempatku banyak sungai. Par-par lebih bersih daripada di sungai Yordan. Sombongan. Ya, itu dikubur. Yang kedua adalah roh tidak menghargai nasihat baik. Rohnya Naaman tidak menghargai nasihat yang baik dari Elisa. Saya pikir dia akan mengulas atau membelai-belai dia dengan di penyakitnya itu. Saya pikir begini, saya pikir begitu. Tapi hanya disuruh nyelam. Itu artinya tidak menghargai apa ngomongannya Elisa. Yang ketiga adalah roh sikap sinis. Suka mengkritik. Suka mengkritik. Roh sinis. Yang keempat adalah roh menyerah dari ketidakpercayaannya. Setelah 1, 2, 3. Akhirnya dia nyerah. Karena dia bagaimanapun juga dia perlu sembuh. Akhirnya dia menyerah. Yang kelima adalah roh mengandalkan diri. Maunya sendiri. Itu dikubur. Roh menyerahkan diri dikubur. Roh mengandalkan diri dikubur. Yang keenam adalah roh berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang ketujuh adalah rohnya menyerah total kepada pimpinan Roh Kudus. 7 kali. Roh-roh kedagingan yang ada di dalam diri Naaman dikubur di sungai Yordan. Sejak pembenaran ke-6, Naaman tidak lagi peduli apakah ia sudah sembuh atau tidak. Tahu-tahu setelah dia keluar dari sungai, badannya bersih seperti anak yang baru lahir. Saudara, dia mengatakan, karena itu ia sembuh. Saat ia membenamkan dirinya ke-7 kalinya, ia keluar dari sungai dalam keadaan tahir. Dengan kulit yang bersih bagaikan tubuh seorang anak. Bukankah itu ia lahir baru? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sekarang ini masih Pentakosta ketiga masih berlaku.
Mari kita saudara minta pengurapan Roh Kudus. Minta supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga kita lahir baru. Lahir baru. Supaya firman yang ada di dalam diri kita, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, selalu membantu kita dan mengarahkan kita, menuntun kita di dalam kehidupan yang benar. Saudara, beberapa hal yang perlu saya kemukakan di sini adalah bahwa orang yang tidak punya integritas, seperti juga Naaman, itu memiliki kekeringan rohani. Apa tanda-tanda kekeringan rohani? Yang pertama adalah malas membaca firman Tuhan. Saudara ingat Yosua bilang akulah saksiku, bangsa Israel mengatakan begitu, dan aku akan mendengarkan firman-Mu. Nah, itu janji orang Israel kepada Tuhan waktu Yosua mengatakannya. Dan ini, saudara, kalau kita malas membaca firman Tuhan, hati kita kering. Ya. Yang kedua adalah melayani Tuhan tanpa motivasi yang benar. Motivasi yang benar apa? Pada saat-saat hari ini, Pentakosta ketiga adalah untuk memenangkan jiwa-jiwa. Untuk memenangkan jiwa-jiwa. Yang ketiga adalah sangat sukar mengampuni, berdoa dan memuji Tuhan setiap hari. Itu tanda dari kekeringan roh. Lebih senang hidup menyendiri. Suka mengkritik orang. Sukar hidup di dalam kebersamaan. Unity. Maunya sendiri. Ya. Tidak mau unity. Tidak tunduk kepada otoritas. Dimanapun kita berada. Otoritas pimpinan. Apa misalnya? Tidak tunduk pada otoritas. Hari ini, di mana bangsa Indonesia sedang mengalami pandemi corona, 3 hal yang pemerintah perintahkan kepada kita adalah mencuci tangan yang bersih dengan air yang mengalir dengan sabun, kemudian memakai masker, dan jaga jarak. 3 hal. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, pakai masker, dan yang ketiga adalah jaga jarak. Itu perintah otoritas. Tapi saudara lihat, banyak yang tidak melakukan hal yang seperti itu di jalan-jalan. Mari kita berubah sesuai dengan rencana Tuhan. Yang keempat adalah, prinsip yang keempat adalah rohani kita harus bertumbuh di tahun integrity ini. Harus bertumbuh. Marilah kita menuruti firman-Nya dan tidak menyangkal namanya. Sama seperti pesan Tuhan kepada Yosua. Katanya, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambamu Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau beruntung. Yosua 1 ayat 7 sampai ke 8. Nah, saudara dikasih Tuhan, supaya memiliki tanah perjanjian, Yosua dan bangsa Israel harus membuat komitmen untuk menaati Tuhan yang tertulis agar memiliki integritas. Harus dibaca dan dihayati setiap hari. Firman Tuhan harus dibaca
setiap hari. Dari Kejadian sampai Wahyu. Balik lagi, Wahyu sampai ke Kejadian. Wahyu, Kejadian, Wahyu, Kejadian, Wahyu. Mengapa harus bolak-balik dibaca? Karena firman itu harus mengubah cara berpikir kita. Kehidupan kita, segala apa yang kita rasakan, kita harus menurut firman itu. Jadi kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak benar. Banyak pikiran-pikiran kita, pikiran-pikiran duniawi yang kadang-kadang membuat kita tidak diberkati Tuhan. Karena itu kita harus membaca firman Tuhan supaya kita diubah. Diubah seperti Tuhan Yesus. Saudara, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-27 mengatakan Allah menciptakan manusia itu sebagai gambar dan rupa Allah. Siapa itu? Tuhan Yesus. Itu adalah gambar dan rupa Allah. Karena itu saudara-saudara, kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Baca firman setiap hari. Baca firman setiap hari. Jangan seperti Naaman yang tidak punya integritas. Tapi berubahlah. Naaman berubah. Karena itu dia sembuh. Mari kita berubah supaya kita pun mendapat berkat. Yang kelima adalah Tuhan Yesus pasti datang. Wahyu pasal 22 ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin." Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Yudas 1, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah kepada Roh Kudus. Tahun 2020, pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga terjadi. Hari ini pun sedang terjadi. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Mari saudara, kalau dengan membaca firman Tuhan, menekuni setiap hari, berubah seperti Naaman yang mau berubah, ya, kita akan masuk menjadi pemenang di dalam tahun 2021. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Agar kita memiliki integritas yang tinggi, seluruh kehidupan kita, apapun yang akan sedang kita lakukan, harus berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saudara sekalian, Tuhan Yesus datang. Ketika Tuhan Yesus datang, Dia akan membawa kita masuk ke dalam pimpinannya dan membawa kita pulang ke surga. Wahyu 22 ayat 20 mengatakan, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya itu berfirman, ya, aku datang segera, kata Tuhan. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Saudara, mari kita buka pikiran dan kesadaran kita. Karena banyaknya batu sandungan untuk tidak membaca firman Tuhan setiap hari. Tapi di tahun integriti ini, mari tetapkan dalam diri kita harus baca setiap hari. Yesaya 57 ayat 14 mengatakan, ada yang berkata, bukalah persiapanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatmu. Batu sandungan itu apa? Tidak mau baca firman Tuhan. Itu menjadi batu sandungan. Mari kita sebagai orang yang diberkati Tuhan, orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari batu sandungan kita hilangkan.
baca firman. Paksakan diri kita untuk membaca firman Tuhan setiap hari agar cara berpikir kita berubah sehingga kita memiliki integritas Allah dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam perjamuan kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes di dalam pasal yang ke-6 mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Lihat, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu yang mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudara, mari kita tundukkan kepala. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk tahun 2020 yang telah kami tinggalkan. Banyak membawa sukacita, damai sejahtera. Bersyukur kami membawa keselamatan keluarga kami di tahun 2021. Mari Tuhan, tahun 2021 kami serahkan kehidupan kami dalam tangan penguasa-Mu. Tuntun kami Tuhan, tuntun kami supaya kami selalu mendapat kemenangan. Terima kasih, jadikan kami bangsa yang berintegritas yang tinggi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi jemaat yang sudah berusia 12 tahun ke atas dan telah bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. 1 Korintus 11 ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kita. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Irala balara baya da baya barala baya basi. Inarala balara la baya bo. Rala bala 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 bala. Irala bala 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 rala bala bala bala. Mari Tuhan urapi kami semuanya. Urapi kami Tuhan, urapi.
Terima pengharapan Tuhan, terima pengharapan Tuhan, terima. Ora kasyakara bakara para. Penuh. Ora kaya bakasyakara para. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah mengampuni dosa kami. Kau sudah membawa kami ke dalam kekudusan. Mari Tuhan penuhi kami dengan integritas yang daripada-Mu Tuhan. Di dalam tahun 2021 bawa kami dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Engkau selalu akan menuntun kami. Roh Kudus yang ada di dalam diri kami akan menuntun kehidupan kami untuk menjadi pemenang dalam tahun 2021. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan keluarga kami serahkan Bapak, Ibu, anak-anak kami Tuhan di dalam tangan penguasaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hura kasyakana balalo. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.